Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian sobat operator Dapodik yang ada di satuan pendidikan? Ya, di aplikasi Dapodik ada muncul pesan baru dari pusat, yaitu yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Nah, di sini disampaikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor sekian dan tahun 2000 tentang ijazah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan menyiapkan data awal calon penerima e-ijazah yang dapat diakses melalui halaman ini ya. Untuk selengkapnya dapat mengunduh surat pada halaman berikutnya. Kita buka dulu suratnya. Ya, di sini ada suratnya juga, sudah ada pemberitahuan verifikasi dan validasi data peserta didik tingkat akhir, yaitu kelas 6 untuk jenjang SD, kelas 9 untuk jenjang SMP, dan kelas 12 untuk SMA, dan 13 yang sederajat ya, dalam rangka penyiapan penerima e-ijazah. Ya, ini Kepala Dinas yang seperti yang disampaikan tadi berdasarkan peraturan ini. Ya, ini kita diminta untuk memverifikasi dan validasi data peserta didik tingkat akhir kalau di SD kelas 6, SMP kelas 9, dan kelas 12 untuk SMA atau SMK, dan 13 untuk yang sederajat. Ya, sehubungan dengan hal itu kami minta bantuan saudara menginstruksikan ke Kepala Satuan Pendidikan, berarti kita yang ada di Satuan Pendidikan yang ada di wilayah saudara, untuk memastikan hal-hal sebagai berikut. Yang itu pertama, Satuan Pendidikan memastikan kesesuaian nama Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum pada izin penyelenggaraan. Apabila nama Satuan Pendidikan belum sesuai dengan yang tercantum pada izin penyelenggaraan, lakukan pembaruan nama Satuan Pendidikan melalui verbal SP pada laman ini oleh admin dinas sesuai dengan kewenangan ya. Jadi nanti bisa berkoordinasi jika ada nama Satuan Pendidikan di kalian tidak sesuai dengan izin penyelenggaraan ya, nanti bisa berkoordinasi dengan admin dinas Dapodik ya. Nanti diminta bantuan untuk merubah data nama sekolah kalian ya. Kemudian yang kedua, Satuan Pendidikan memastikan kesesuaian jumlah peserta didik tingkat akhir pada laman ini. Nanti saya di sini linknya ini sudah terbuka ini ya. Sebentar nanti saya sampaikan bagaimana cara mengeceknya. Apabila jumlah peserta didik belum sesuai, lakukan pembaharuan jumlah data peserta didik pada aplikasi Dapodik ya. Jadi jika jumlah kelas 6 atau kelas 9 atau kelas 12 belum sesuai, maka nanti kalian bisa menyesuaikan pada aplikasi Dapodik. Kemudian yang ketiga, Satuan Pendidikan memastikan validitas data peserta didik tingkat akhir pada laman ini. Nah, apabila ditemukan data peserta didik belum sesuai masuk kategori data residu ya, ini ada di verbal PD. Jika masuk residu, lakukan pembaruan data melalui aplikasi verbal PD. Jadi nanti kalian menyesuaikan, yaitu jika ada residu peserta didik kelas tingkat akhir, nanti kalian bisa melakukan pembaruan pada aplikasi verbal PD ya. Ini adalah linknya atau arsip NISN pada laman NISN Data Kemdikbud dan Go.id. Nah, kemudian yang terakhir, Satuan Pendidikan memastikan kesesuaian penugasan kepala sekolah ya. Apabila penugasan kepala sekolah belum sesuai, lakukan pembaruan penugasan kepala sekolah pada aplikasi Dapodik oleh admin dinas sesuai dengan kewenangannya ya. Jadi siapa tahu kalian di Satuan Pendidikan ada perubahan kepala sekolah, nanti bisa berkoordinasi langsung dengan admin dinas yang ada di daerah kalian masing-masing. Jadi nanti lakukan pembaruan penugasan kepala sekolah ya. Jadi nanti ini sangat penting untuk dalam rangka yaitu penerima e-ijazah. Mengingat penting hal di atas, kami mohon ke saudara untuk menginform. Jadi penyampaian ini sangat penting ya. Nah, jadi nanti kita diminta akses di sini di link ini ya. Nah, di sini kita pertama yaitu membuka data verifikasi. Jika sudah terbuka data verifikasi, kemudian Satuan Pendidikan ya. Jadi nanti seperti suratnya ini mengecek nama Satuan Pendidikan kalian di link ini. Nah, di sini saya contohkan nama, nanti pilih sesuai provinsinya. Kita cari sekolah saya ya. Kemudian di sini
kemudian masukkan kecamatannya, nah, dan cari sekolah kalian. Nah, di sini nanti nama satuan pendidikan kalian lihat di sini. Jika sudah sesuai, berarti ini sudah sesuai. Kemudian statusnya, kemudian bentuk pendidikannya. Nah, ini yang paling penting yaitu akreditasnya ya. Jadi nanti kalau di sini sudah sesuai, berarti data satuan pendidikan ini sudah aman ya. Untuk yang kedua yaitu kesesuaian jumlah peserta didik tingkat akhir ya. Nanti kalian lihat di jumlah siswa kelas 6 kalian ya, atau kelas 6, kelas 9 dan juga kelas 12. Di sini kelas 6 ada berjumlah 24. Ya, kita lihat di sini peserta didik kita bisa cari lagi sesuai provinsi kalian. Kemudian kabupaten kotanya kalian cari juga. Dan di sini kecamatannya ya. Nanti kalian tinggal cari. Nah, ini jumlah peserta didik ini ada 24. Berarti di sini sudah sesuai, ada 24. Jika belum sesuai, nanti di sini disampaikan bahwa dilakukan penyesuaian pada aplikasi Dapodik. Jadi nanti kalian sesuaikan kembali. Apalagi ada murid kelas 6 yang tingkat akhir yang belum masuk di Dapodik kalian, nanti tinggal kalian lakukan pembaharuan di aplikasi Dapodik ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu satuan pendidikan memastikan validitas peserta didik tingkat akhir pada laman referensi ini apabila ditemukan data peserta didik belum sesuai atau masuk residu ya. Mengeceknya juga bisa di sini atau juga bisa langsung di Verval PD jika ada data peserta didik kalian itu masuk di namanya residu ya. Di sini juga sudah ada dimunculkan ya, bahwa ini seperti yang saya tadi, bahwa ini valid ya. Ini NSN-nya, NIK-nya juga NSN dan NIK. Nah, untuk masuk residu juga di sini tidak ada ya. Jadi nanti berarti pastikan sesuaikan bahwa siswa kelas tingkat akhir kalian tidak ada yang masuk residu. Jika ada, maka segera lakukan pembaharuan pada aplikasi Verval PD. Nah, mungkin teman-teman operator sudah paham apa yang untuk memperbaharui atau memang data siswa kalian itu masuk di residu. Jadi kita diarahkan untuk memverifikasi dan validasi peserta didik tingkat akhir, yang mana untuk SD kelas 6 dan SMP kelas 9 dan juga SMK SMA itu kelas 12. Selanjutnya di sini yaitu kalian juga bisa langsung cek di sini ya. Di sini NISN ya. NISN-nya seperti kemarin tadi, cari nama provinsinya, kemudian kabupaten kotanya berdasarkan daerah kalian dan kemudian kecamatan. Nah, di sini ada ini ya, ini. Nah, nanti di sini kalian bisa cek ya, ini valid ya. Di sini NISN kosong tidak ada dan juga NISN ganda tidak ada juga ya. Ya, kemudian kita lanjut di sini yang keempat yaitu satuan pendidikan memastikan kesesuaian penugasan kepala sekolah. Ya, nanti seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kalian pastikan betul bahwa kepala sekolah kalian sudah sesuai, karena ini untuk kepentingan yang namanya penerima e-ijazah, karena nanti akan dilakukan yang nama penandatanganan e-ijazah ya. Jadi kalian pastikan namanya sudah sesuai, kemudian penugasannya sebagai kepala sekolah juga sesuai ya. Nanti jika belum sesuai, kalian bisa berkoordinasi dengan admin dinas Dapodik. Nanti kalian berkoordinasi terkait masalah penugasan kepala sekolah yang ada di satuan pendidikan kalian ya. Baik, sekian dulu ini terkait tentang verifikasi dan validasi data peserta didik tingkat akhir kelas 6, 9, 12, dan 13 dalam rangka penyiapan penerima e-ijazah. Jadi pastikan nanti di sini kalian langsung unduh saya suratnya, kalian baca, nanti kalian sesuaikan kembali apa-apa langkah-langkah apa saja yang seperti poin-poin yang 1 sampai ke 4 ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data.